Sebelum rekan kultivator mendengarkan kisah perjalanan si abang ganteng Wang Lin, pastikan tekan tombol like terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama alur ceritanya. Sun Yunshan dengan cepat menjawab, persatuan kultivasi terletak di antara perbatasan negara iblis api dan negara iblis emas. Tempat itu dipenuhi racun sepanjang tahun, jadi tersembunyi dengan baik. Setelah dia selesai berbicara, dia ragu-ragu dan kemudian bertanya, "Saudara Wang, apakah kamu berencana untuk dia jadi iya aja wawayah?" Wang Lin tersenyum. "Aku tidak terlalu percaya diri untuk melanggar batasanmu. Namun, kurasa seharusnya tidak sulit bagi leluhur itu." Asai. Sun Yunshan menarik napas dalam-dalam, mundur beberapa langkah, dan membungkuk dalam-dalam pada Wang Lin. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, "Saudara Wang, kata-kata tidak bisa berterima kasih atas apa yang telah Anda lakukan untuk saya. Jika suatu hari saya bisa kembali ke planet Tianyun, saya pasti akan membalas budi. Saudaraku Sun, kamu tidak harus seperti ini." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Faktanya, bahkan jika kamu tidak muncul, saya masih harus melakukan perjalanan persatuan kultivasi ini. Leluhur ini telah memprovokasi saya 2 kali, dan jika saya tidak melakukan sesuatu tentang itu, akan ada yang ketiga dan keempat. Itu tidak akan pernah berakhir. Dima Yetrogi. Saudara Wang, tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan mengingat ini." Suara Sun Yunshan dipenuhi dengan ketulusan. Wang Lin tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan memasukkan batu giok yang rusak ke dalam tasnya. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari menara bersama Sun Yunshan. Ketika dia akan meninggalkan suku pemurnian jiwa, Wang Lin dengan santai melambaikan tangan kanannya. Para pembudidaya serikat kultivasi yang tersisa ditangkap oleh Wang Lin dan menghilang. Perang di negara iblis api berlanjut. Pembantaian terus-menerus menyebabkan sejumlah besar darah mengalir di tanah, sehingga seluruh negara iblis api dipenuhi dengan bau darah. Sulit untuk menghindari perhatian ketujuh negara lainnya ketika 2 negara sedang berperang, terutama pada saat ini, ketika negara setan api dipenuhi dengan pembantaian terus-menerus dan negara setan langit hampir tidak memiliki tentara yang tersisa di negaranya sendiri. Untuk 7 negara lainnya, ini adalah peluang yang jarang datang dalam puluhan ribu tahun. Pada saat ini, di perbatasan negara setan api dan negara setan emas, meteor yang melesat di langit bisa dilihat 5.000 km dari racun. Cahaya di sekitar meteor menghilang, mengungkapkan Wang Lin ketika dia tiba di luar racun. Dia melambaikan lengan bajunya dan lebih dari 10 pembudidaya muncul di sampingnya. Adapun Sun Yunshan, dia berdiri di samping Wang Lin. Dia sangat gelisah, namun juga sangat bersemangat. 2 emosi kompleks ini saling terkait, membuatnya sedikit linglung. "Brother Sun, pegang giok yang kuberikan padamu. Meskipun pembatasan di dalam tidak dapat mematahkan benih surgawi di dalam diri Anda pada saat krisis, hal itu dapat menunda efeknya." Dengan itu, Wang Lin melangkah ke racun kental. Dia memiliki beberapa spekulasi tentang benih surgawi. Namun, dia hanya akan dapat mengonfirmasi mereka setelah dia melihat yang disebut leluhur alam surgawi ini. Seorang lelaki tua pendek sedang duduk dalam posisi lotus di dalam menara jauh di dalam racun. 3 wanita duduk di seberang lelaki tua ini. Ketiganya sangat cantik, dan salah satunya adalah adik perempuan Sun Yunshan, Sun Ruonan. Untaian gas merah muda keluar dari mulut dan hidung ketiga wanita itu. Gas merah muda ini membentuk fantasi indah yang menari-nari di sekitar lelaki tua itu. Sosok ilusi yang menari di sekitar lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi padat. Kemudian mereka tiba-tiba berubah menjadi makhluk surgawi yang mengenakan pakaian warna-warni. Orang tua itu menghirup dan langsung menelan semuanya. Orang tua pendek ini tiba-tiba membuka matanya pada saat Wang Lin melangkah ke dalam racun, dan matanya melepaskan cahaya keemasan. Pada saat matanya terbuka, sosok ilusi di sekitarnya menghilang. Ketiga wanita tersebut mengungkapkan ekspresi yang sangat lelah, dan wajah mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda penuaan. Wang Lin melangkah ke racun. Racun ini sangat tebal, dan saat dia bergerak di dalamnya, itu mengelilinginya seolah-olah itu hidup. Saat Wang Lin berjalan ke depan, semakin banyak racun mengelilinginya, dan ratapan hantu datang ke arahnya dari segala arah. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia berkata, "Untuk mencoba menggunakan mantra jiwa di depanku, kamu benar-benar tidak tahu batasmu." Saat dia berbicara, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Soul Vortex." Suaranya memasuki segel yang dibuat tangannya, dan racun di sekitarnya tiba-tiba mulai berputar seolah-olah mendidih. Racun mulai berkumpul di depan Wang Lin dengan kecepatan yang sangat cepat. Adegan ini seolah-olah ada pusaran di depan Wang Lin yang dengan kejam menyedot semua racun. Dalam sekejap, semua racun yang mengelilingi area ini tersedot. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya, tempat ini terpapar matahari.
Bola racun seukuran kepalan tangan terbentuk di tangan Wang Lin dan melepaskan sejumlah besar untayan seperti sutra. Sebuah kastil putih bisa dilihat di kejauhan. Ada hampir 100 pembudidaya mengambang di udara di luar kastil. Mereka semua kaget saat mereka menatap bola racun di tangan Wang Lin dengan tercengang. Ekspresi Wang Lin dingin saat tatapannya menyapu kerumunan, dan dia segera mengingat semua wajah mereka. Beberapa dari mereka berada di grup yang masuk dengan Wang Lin, dan beberapa dari mereka tidak dikenal. Salah satu orang di antara kelompok itu membuat mata Wang Lin sedikit berbinar. Orang ini adalah pria parubaya yang mengenakan pakaian biru. Saat pria berbaju biru melihat Wang Lin, dia terkejut. Dia tanpa sadar menghindari tatapan Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi pahit. Dia adalah murid divisi biru sekte takdir surgawi yang datang ke tanah roh iblis bersama Wang Lin. Beri jalan. Suara Wang Lin sangat tenang. Hanya satu kalimat yang menyebabkan semua orang tanpa sadar berpencar. Tak satu pun dari tingkat kultivasi mereka telah mencapai tahap ascendant. Kultivator tingkat tertinggi di sini hanya di puncak tahap akhir transformasi jiwa. Saat menghadapi seorang kultivator ascendant yang bisa menghaluskan semua racun di sini, mereka semua dengan bijak memilih untuk mundur. Namun, masih ada beberapa individu yang tidak bijaksana yang percaya bahwa mereka mendapat dukungan dari leluhur alam surgawi yang memproklamirkan diri. Salah satu pemuda yang mengenakan jubah Daois berteriak, "Berani sekali! Kamu siapa? Sebutkan namamu, persatuan kultivasi saya." Orang ini bahkan belum selesai berbicara ketika tatapan dingin Wang Lin menembus matanya seperti pedang tajam. Kata-katanya dipaksa kembali ke mulutnya oleh darah yang dia batuk. Wang Lin mengembangkan seni pembantaian surgawi dan memiliki hati yang membantai. Jadi tatapan ini sebanding dengan serangan nyata. Para pengamat semua menghirup udara dingin. Semuanya tersebar lebih banyak lagi. Bahkan mereka yang tidak menyebar pertama kali semuanya dengan cepat mundur. Bahkan jika itu berarti mengambil risiko mengaktifkan pembatasan di dalam tubuh mereka. Jalan lurus dan terbuka menuju kastil terbuka. "Bunuh orang ini!" Suara agung datang dari dalam kastil. Setelah pesanan datang, semua wajah pembudidaya menjadi pucat dan mereka semua ragu-ragu. Untungnya, tepat pada saat ini, sosok hitam tiba-tiba keluar dari kastil dan menyerang langsung ke Wang Lin. Salah satu pembudidaya sekitarnya tiba-tiba berseru, "Celestial Guardian!" Tidak ada yang tahu apakah dia sengaja melakukannya atau dia benar-benar terkejut. Ekspresi Wang Lin masih tenang dan dia bahkan tidak melihat orang yang keluar dari kastil. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mulai berjalan menuju kastil. Meski kecepatannya tidak cepat, itu menyebabkan mata semua orang menyipit. Pada saat ini, di mata para pembudidaya ini, melihat Wang Lin terasa seperti mereka sedang melihat para tetua dari sekte mereka sendiri. Aura dan rasa nyaman itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Hanya mereka yang memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu dalam kultivasi mereka sendiri yang dapat memancarkan aura semacam ini. Murid divisi biru memandang Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi yang sangat kompleks. Dia telah mendengar beberapa berita tentang Wang Lin dan secara pribadi melihat pertarungan Wang Lin melawan Chen Tao untuk gelar murid sejati. Saat itu, penampilan Wang Lin menarik banyak perhatian orang, namun itu hanya perhatian mereka. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Wang Lin ini tidak cukup tinggi. Namun, saat ini, dia tidak berani meremehkan Wang Lin lagi. Tidak hanya Wang Lin berhasil mencapai tahap ascendant dalam waktu sesingkat itu, tetapi yang lebih penting, ketika dia melihat Wang Lin, dia samar-samar bisa merasakan perasaan yang dia dapatkan ketika dia melihat ke All Seer. Meski perasaan ini tidak kuat, itu memang ada. Dia, bagaimanapun juga, adalah murid dari Sekte Nasib Surgawi dan yang maha melihat, jadi pengetahuannya bagus. Dia secara alami tahu bahwa ini adalah ekspresi Dao. Untuk melepaskan perasaan ini, berarti Wang Lin memiliki Dao sendiri. Di dunia kultivasi, mereka yang memiliki Dao sendiri menyimpannya di dalam hati, memperoleh pencerahan, dan juga dapat menyatu dengannya. Orang-orang itu memiliki kualifikasi untuk membangun fondasi di dunia ini. Sebenarnya, semua pembudidaya memiliki Dao mereka sendiri, tetapi untuk memadatkannya menjadi bentuk jasmani sangatlah sulit. Dia sebenarnya sudah mencapai level ini. Pria berbaju biru itu merasa sangat sedih. Saat ini, dia lupa tentang benih di tubuhnya. Yang bisa dipikirkannya hanyalah perbedaan antara Wang Lin yang biadab dari planet budidaya, yang setengah terbuang seperti Suzaka, yang diejek oleh semua orang, dan sekarang, di mana dia adalah seseorang yang memiliki Dao sendiri dan dapat dianggap sebagai Grandmaster-nya. Generasi. Saat Wang Lin terus berjalan ke depan, bayangan itu dengan cepat menutup, dan ketika berada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin, ia menggunakan berbagai mantra. Mantra orang ini terkait dengan binatang buas. Mantra ini berubah menjadi berbagai binatang buas yang membuka rahang mereka untuk melahap Wang Lin.
Tanpa domain seorang kultivator ascendant, bahkan jika mereka memiliki kekuatan seorang kultivator ascendant, mereka hanyalah cangkang kosong, hanya satu pukulan. Wang Lin menunjuk dengan jari ini dan dengan lembut berkata akan mematahkannya. Kilatan cahaya hitam keluar dari ujung jarinya, berubah menjadi untayan gas hitam dan terbang keluar. Setelah Wang Lin mencapai tahap ascendant, jiwa dan domain asalnya telah menyatu. Jadi sekarang dia memiliki energi asal. Dengan mengangkat tangannya, serangannya akan menjadi perpaduan domain dan energi spiritual surgawi. Dia juga memiliki dao sendiri, jadi semua mantranya mengandung jejak daonya. Jari kematian mendekat, membawa dao Wang Lin bersamanya. Itu menembus berbagai binatang ilusi dan langsung menembus dada pria berbaju hitam. Binatang buas itu hancur dan pria berbaju hitam itu mati. Bukannya dia tidak ingin menghindar, tapi dia adalah seseorang yang dengan paksa mencapai tahap ascendant. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghindari mantra seseorang yang benar-benar mencapai tahap ascendant. Kamu siapa? Suara yang sangat bermartabat datang dari dalam kastil. Bahkan sampai sekarang, Wang Lin tidak berhenti sama sekali saat dia berjalan menuju kastil putih. Anda memprovokasi saya 2 kali, dan sekarang saya datang ke sini. Hari ini, Anda bertanya kepada saya, siapa saya? Suara Wang Lin sangat tenang. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia senang atau marah. Namamu Wang Lin. Aku tidak ingat pernah menyinggung siapapun yang bernama Wang Lin. Ekspresi pria tua pendek itu muram saat dia duduk di dalam kastil. Dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa Wang Lin tidak sederhana. Orang ini benar-benar telah mencapai tahap awal ascendant dan sekarang memiliki dao sendiri. Di antara 3 wanita sebelum lelaki tua itu, adik perempuan Sun Yunshan, Sun Ruonan, dengan lembut berkata, dia seharusnya Wang Lin. Wang Lin! Orang tua pendek itu terkejut dan ekspresinya segera menjadi suram. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa kultivator kecil yang ingin dia tangkap dan berubah menjadi penjaga surgawi dengan kemauan sendiri sekarang akan berada pada tingkat kultivasi ini. Jika dia tahu tentang ini saat itu, dia tidak akan pernah memprovokasi Wang Lin karena kepribadiannya. Orang tua pendek itu merenung sedikit dan perlahan berkata, rekan kultivator Wang, sebelumnya adalah saya yang sembrono, menyinggung Anda 2 kali. Anda telah membunuh 2 penjaga celestial saya, jadi kami seimbang. Hari ini saya tidak akan mempersulit Anda, jadi Anda bisa pergi. Setelah hari ini, jalan kita tidak akan bertemu. Ketika kata-katanya mencapai 3 wanita di depannya, ketiga wanita itu terkejut. Mereka bertiga memiliki pemahaman yang sangat baik tentang leluhur tua ini. Meskipun tingkat kultivasi orang ini tinggi, dia berpikiran sempit. Sekarang, seseorang datang mengetuk pintunya. Tidak hanya dia tidak menyerang, dia bahkan membiarkan Wang Lin ini pergi. Ini terutama berlaku untuk Sun Ruonan. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Wang Lin, dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa galaknya dia tidak bisa dibandingkan dengan leluhur yang lama. Harus dikatakan bahwa leluhur adalah makhluk surgawi. Dia hanya membutuhkan 1 mantra untuk benar-benar menjebak 4 kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Belum lagi fakta bahwa leluhur masih memiliki 8 penjaga surgawi lagi. Dia hanya tidak percaya mereka akan kalah jika ke-8 penjaga surgawi menyerang sekaligus. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Wang Lin terus berjalan menuju kastil. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, 2 penjaga surgawi hanyalah 2 batu giok yang rusak. Bagaimana itu bisa membatalkan kejahatan Anda karena menyinggung saya? Ekspresi pria tua pendek di dalam kastil berubah. Matanya melepaskan sinar cahaya keemasan dan dia dengan muram berkata, sungguh orang yang sombong. Anda hanyalah seorang kultivator ascendant tahap awal. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? 8 penjaga surgawi yang tersisa panggil Kaisar Surgawi dan bunuh pria ini. Setelah dia mengatakan itu, 8 sosok tiba-tiba terbang keluar dari kastil. Ada wanita dan pria di antara 8 dari mereka. Sosok mereka bergerak seperti kilat dan mereka memberikan tekanan dan aura para pembudidaya ascendant. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia dengan dingin memandangi 8 dari mereka. 8 dari mereka tiba-tiba duduk dalam posisi lotus. Posisi mereka duduk menciptakan formasi yang mengandung rasa hukum surgawi. Tangan mereka terus-menerus membentuk segel yang berbeda. Kemudian, aura yang diisi dengan energi spiritual surgawi meledak keluar dari tubuh mereka. Aura itu menyatu dengan cara yang aneh di atas mereka. Itu berubah menjadi hantu di langit yang mengeluarkan semburan energi spiritual surgawi. Hantu ini berangsur-angsur menjadi padat dan tiba-tiba berubah menjadi pria paruh baya. Pria ini mengenakan jubah hijau, memiliki rambut tergerai, dan memegang pedang panjang berwarna hijau di tangannya. Aura seperti surga mungkin menyebar dari hantu ini. Pada saat ini, semua pembudidaya di sekitarnya berlutut dan dengan hormat berkata, pembudidaya alam yang lebih rendah menyapa Kaisar Langit, Yantu Awa Khajiz. Tawa lelaki tua itu datang dari dalam kastil. Nada suaranya dipenuhi dengan arogansi saat dia berteriak,
Wang Lin, orang tua ini tidak akan berbohong padamu. Saya berasal dari alam surgawi. Setelah alam surgawi hancur, saya tiba di sini karena keberuntungan. Semua mantra saya adalah mantra surgawi yang nyata. Itu bukan hal yang bisa kamu tolak. Belum terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Tapi, jika kamu benar-benar memprovokasiku, kamu pasti akan mati. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius ketika dia melihat hantu pria parubaya yang memegang pedang hijau. Dia mengangkat tangan kanannya dan langit menjadi gelap. Sungai dunia bawah turun dan berputar di sekitar Wang Lin, lalu menyerbu langsung ke bayangan pria parubaya. Pada saat ini, energi spiritual surgawi dalam 8 penjaga surgawi meledak seperti badai yang mengamuk. Energi spiritual celestial memasuki hantu melalui segel di tangan mereka. Kemudian, keagungan yang tak terbayangkan tiba-tiba menyebar dari pria parubaya. Mata hantu itu tampak mendapatkan kecerdasan saat dia menatap Wang Lin. Lalu, dia mengarahkan pedang hijaunya ke Wang Lin. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Meskipun tindakan menodongkan pedang tidak memiliki kekuatan serangan, Wang Lin memiliki keinginan untuk mundur. Dia merasa seolah-olah jiwa asalnya akan runtuh jika dia tidak mundur. Perasaan seperti ini sangat kuat, tapi itu bukanlah sesuatu yang Wang Lin tidak temui sebelumnya. Pembalasan ilahi saat itu juga memiliki kekuatan ini. Wang Lin berkultivasi melawan surga dan memiliki hati Dao yang sangat teguh. Dia memaksa dirinya untuk tidak mundur, dan tidak hanya itu, dia bahkan mengambil langkah maju. Namun, dia hanya mengambil setengah langkah ketika 8 penjaga surgawi itu batuk darah dan mata mereka redup. Darah yang mereka keluarkan mengandung semua energi surgawi dan kehidupan di tubuh mereka. 8 suap darah ini diserap oleh pria parubaya. Tiba-tiba, tatapannya ke arah Wang Lin menjadi lebih cerdas. Pada saat langkah Wang Lin hendak mendarat, dia membuka mulutnya dan mengucapkan sepatah kata pun. Kata ini diam, tapi telinga Wang Lin dipenuhi dengan gemuruh yang tak terbayangkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Kakinya tiba-tiba mendarat. Pada saat langkahnya mendarat, tubuh 8 penjaga langit bergetar dan mata mereka menjadi gelap gulita. Di saat yang sama, sungai dunia bawah menyapu. Hantu pria parubaya itu gemetar sebelum hancur. Perasaan menakutkan itu benar-benar lenyap. Serangan ilusi yang sangat kuat. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mendengus dingin. Dia mulai bergerak maju sekali lagi dan menyatu dengan sungai dunia bawah. Sungai dunia bawah bergerak seperti naga kuning dan langsung melewati 8 penjaga langit yang duduk di tanah. Pada saat dia lewat, tubuh 8 penjaga surgawi runtuh. Mereka terjebak di dalam sungai dunia bawah dan tidak pernah bisa melarikan diri. 8 batu giok pecah terbang keluar dan ditangkap oleh Wang Lin. Lalu dia melemparkannya ke dalam tas pegangannya. Raungan marah keluar dari kastil dan untaian energi spiritual surgawi yang sangat murni meledak. Untaian itu terus memadat saat ditembakkan ke arah Wang Lin. Sungai dunia bawah di sekitar Wang Lin tiba-tiba bangkit dan membentuk pilar yang bisa menopang langit. Wang Lin berada di dalam sungai dunia bawah ketika untaian energi spiritual surgawi memasuki sungai dan menghilang di dalamnya. Wang Lin berada di dalam sungai dunia bawah saat dia dengan lembut berkata, "Aktifkan." Sungai dunia bawah tiba-tiba tersebar dan berubah menjadi pusaran. Itu menyapu area tersebut, menyebabkan kastil putih tiba-tiba runtuh. Suara gemuruh bumi bergema di seluruh negeri. Orang tua pendek itu menerjang dan melayang di udara. 3 wanita yang berkultivasi bersamanya juga terbang keluar dan dengan dingin mengawasi dari pinggir. Orang tua pendek itu tampak sangat licik. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator dan malah tampak seperti pencuri. Ia diliputi amarah saat meneriaki Wang Lin, "Wang Lin, saya telah bertahan berkali-kali karena saya tidak ingin menjadi musuh Anda. Tetapi Anda benar-benar tidak tahu berterima kasih. Mempertimbangkan sulit bagi pembudidaya alam rendah untuk mencapai tingkat kultivasi Anda, saya akan meninggalkan Anda jalan untuk bertahan hidup. Pergi sekarang, tapi jika kamu terus membuatku marah, maka jangan salahkan aku karena membunuhmu dengan kejam." Mata Wang Lin menjadi dingin, tetapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia mengarahkan jarinya ke depan dan Finger of Death menyerang orang tua itu. Ekspresi pria tua itu berubah dan trans kesungguhan melintas di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan energi spiritual surgawi yang kental. Itu membentuk kabut surgawi yang segera mengelilingi jari kematian. Ada suara mendesis yang datang dari dalam dan kemudian mereka benar-benar membatalkan satu sama lain. "Wang Lin, kamu memaksaku." Ekspresi pria tua pendek itu suram saat dia menyentuh tas pegangannya dan mengeluarkan batu giok biru seukuran kepalan tangan. Orang tua itu membentuk segel dan berteriak, "Benih surgawi!" Giok biru segera bergetar dan mulai bergerak dengan cara yang aneh. Itu kemudian berubah menjadi benang biru yang tak terhitung jumlahnya dan mengeluarkan dengungan tajam saat benang itu menyebar seperti ular yang menari. Saat benang biru muncul, ekspresi para pembudidaya di sekitarnya menjadi jelek. Mata mereka dipenuhi ketakutan.
Melihat benang biru yang tak terhitung jumlahnya, mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya dan dia perlahan berkata, "Makan binatang surgawi." Meskipun para pembudidaya sekitarnya tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Wang Lin, ekspresi pria tua pendek itu berubah sekali lagi. Dia berseru, "Kamu tahu." Wang Lin merasa bahwa dia pernah melihatnya sebelumnya ketika dia melihat benang biru di dalam Sun Yunshan. Memikirkannya dengan hati-hati, ini jelas makanan binatang surgawi yang dia temui di alam surga ketika dia bekerja sama dengan murid sekte Pedang Dalu. Dia tidak menjelaskan ini pada Sun Yunshan. Orang tua itu tidak peduli mengapa Wang Lin menyadari hal ini. Setelah dia mendapatkan pakan binatang surgawi, dia masih belum bisa mengendalikannya sepenuhnya. Sekarang setelah dia mengeluarkan mereka semua, itu jelas merupakan tindakan putus asa. Biasanya, dengan budidaya ascendant tahap pertengahan, dia seharusnya tidak seperti ini. Namun, dia memiliki kesulitannya sendiri yang tidak dapat dia bicarakan. Jadi, dia bertindak seperti ini. Makan dia. Saat lelaki tua pendek itu berteriak, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke untayan biru yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan dan ribuan benang biru bergegas menuju Wang Lin. Wang Lin tidak asing dengan adegan ini. Saat itu dia menghadapi pasukan binatang surgawi yang memberi makan ratusan dan ribuan kali lebih besar. Saat ini hanya ada 1000, jadi dia tidak gugup sama sekali. Dia menampar tas pegangannya dan bendera jiwa normal muncul di tangannya. Sebelum dia datang ke sini, dia sudah memiliki keraguan, jadi dia sudah siap. Dia mengguncang bendera dan kilin yang dia peroleh di sekte pemurnian jiwa muncul. Meskipun binatang ini hanyalah jiwa kilin, ia masih memiliki beberapa warisan. Sekarang, setelah muncul, itu meraung. Tubuhnya bergetar dan kepalanya yang besar tiba-tiba terkunci pada makanan binatang surgawi yang masuk. Mata kilin tiba-tiba mengeluarkan semburan cahaya keemasan. Tatapannya seperti iblis yang telah kelaparan selama puluhan ribu tahun dan akhirnya melihat makanan.